Dan inilah blunder panas kasus terseretnya Reza Artamevia dengan sidik kasus narkoba Gatot Brajamusti yang kian bergulir kencang. Bagaimana tidak, setelah markas Parvi digeledah, kemarin giliran Padepokan Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat yang digeledah oleh pihak yang berwajib. Ironisnya, meski Padepokan seluas 2 hektar itu dikabarkan sudah dijual sehingga dalam keadaan kosong, tapi secara mengejutkan, lagi-lagi pihak polisi menemukan berangkas rahasia milik Gatot Brajamusti. Proses penggeledahan itu pun kian menjulangkan kejutan karena berangkas rahasia tersebut langsung dibawa ke Jakarta menyisakan tanya. Sempat merahasiakan 2 buah berangkas di rumahnya yang berujung ditemukannya senjata api dan ratusan peluru ilegal hingga serbuk putih yang diduga narkoba jenis syabu. Mungkinkah kini lagi-lagi berangkas Gatot di Padepokan Brajamusti juga menyimpan barang yang sama? Dan dari hasil penggeledahan itu ada satu berangkas yang memang itu dibawa langsung ke Jakarta oleh penyidik. Isinya apa? Nah, ini yang memang belum dibuka karena memang kunci dan kode PIN-nya itu memang itu yang membuat tidak bisa terbuka, sehingga itu dibawa ke Jakarta. Apa sebenarnya isi dari berangkas rahasia Gatot yang kemarin lagi-lagi harus disita dan dibuka paksa oleh pihak yang berwajib dari Padepokan Brajamusti? Kerap melakukan ritual aspat alias asap nikmat di Padepokan, benarkah isi berangkas yang disita tersebut merupakan bahan aspat yang mengandung barang haram narkoba sehingga ditutup-tutupi oleh Gatot Brajamusti? Sebuah teka-teki yang merujuk babak kejutan. Pasalnya, pihak Reza Artamevia yang ikut terciduk bersama Gatot di Mataram NTB menguak bahwa dalam berita acara perkara atau BAP polisi, diam-diam Reza mengakui jika ritual aspat yang konon digunakan Gatot sebagai dalih untuk menyatu dengan jin itu memang positif mengandung unsur narkoba jenis syabu. Ya, kalau dari BAP itu dan dari pengakuan Teh Reza dan beberapa orang yang saya tanya yang kemarin tertangkap itu, aspat bukan asmat. Aspat itu dia bilang ya katanya makanan para malaikat, bukan para jin. Malaikat. Ini kata pengertian dari ada 2 orang yang saya tanya di sana, seperti itu jawabnya. Oh gitu ya. Jadi boleh dikatakan seperti itulah ya mekanisme, cara makainya gimana, cara menggunakannya seperti yang sudah diungkapkan teman-teman media, seperti itu. Dan sekali lagi Teh Reza tidak mengetahui bahwa barang itu sesungguhnya adalah mengandung unsur-unsur zat yang terkandung di dalam sabu, karena memang selama ini yang dia tahu adalah aspat. Klien kami adalah korban. Jadi beliau nih ceritanya kepengen bagaimana manusia dan jin itu bisa bersatu seperti Nabi Kerajaan Sulaiman dulu, Nabi Sulaiman dulu gitu kan. Intinya bagaimana 2 makhluk Allah ini bisa beribadah kepada Allah. Jadi kita berkolaborasi lah. Jadi sebenarnya aspat itu adalah media untuk bagaimana supaya si jin itu masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau katanya ustadz sih tetap aja nggak boleh. Tetap aja nggak boleh dicampur yang namanya air dan berminyak juga, minyak juga sampai kapan nggak akan pernah bisa menyatu. Jadi apa yang didapatkan secara instan itu belum tentu diterima Allah. Ya saya pikir kan, wah menambah kebaikan buat saya. Penggunaannya ya sama kayak orang pakai itu ada bong-bong juga. Nah, istilahnya kan berobat ke Padepokan Gatot. Nah, namanya saya seorang anak disuruh orang tua ya saya mau lah. Kayak mau kasih terapi pengobatan gitu. Nah saya pikir karena saya juga bukannya orang bodoh gitu ya, saya juga punya temen orang anak-anak nakal, saya tahu apa yang disajikan sama Gatot tersebut gitu. Dan kayak serbuk, iya kayak
kasarnya sabu lah gitu. Kayak semacam begitu. Dia pakaiannya tuh kayak pakai gitu, kayak bekas aluminium foil gitu. Saya sempat ngeliat Reza, terus Elmatiana ambil di situ. Mau tak mau tanda tanya besar pun kembali mencuat, menebar berangkas rahasia di setiap tempat, mulai dari rumah kontrakannya di kawasan Jakarta Selatan hingga Sukabumi, Jawa Barat. Mungkinkah penemuan serbuk putih hasil penggeledahan pihak polisi di markas Parvi pada hari Senin lalu juga berisi serbuk narkoba jenis syabu-syabu? Jika serbuk putih dalam berangkas di rumah Gatot telah resmi dinyatakan sebagai barang haram narkoba, mungkinkah Gatot memanfaatkan jabatannya yang sempat menduduki ketua Parvi untuk menyembunyikan narkoba hingga menjerat jajaran anggota Parvi dengan barang haram yang diselipkan Gatot di padepokannya dengan nama Aspat? Entahlah, yang jelas Richard Notokusumo yang ikut terciduk saat penggerebekan narkoba Gatot Brajamusti di Mataram pada tanggal 29 Agustus lalu disebut-sebut sebagai jajaran pengurus Parvi yang kini bernasib sama dengan Reza Artamevia, yaitu harus menjalani konseling rehabilitasi narkoba di BNN NTB siang kemarin. Just pertanyaan aja, yang rutin aja. Tes urin ada? Urin ada ya? Ke kantor Parvi, kita dampingi juga, melakukan penggeledahan. Memang kita temukan ada bungkusan kecil gitu yang udah warna silver, yang isinya juga serbuk warna putih gitu. Tapi ini masih kita dalami, kita bawa ke lapor, nanti apa ini kandungannya. Terkait dengan hasil yang di berangkas sudah positif, sabu. Mengandung metavitamin yang 17,06 gram yang ditemukan di rumah GB. Kalau di Parvi mah yang saya tahu ya, kalau saya selama ini ikut rapat-rapat tuh nggak ada tuh jamuan-jamuan Aspat, yang ada gorengan. Sepanjang yang saya tahu tuh nggak ada, sepanjang yang saya tahu gitu ya. Tapi kalau memang itu terjadi di lingkungan orang yang paling dekat dengan AA, yang seperti kita tahu ada Teh Reza, ada sahabatnya, ada bahkan Teh Dewi di dalamnya, ya itu mungkin terjadi. Yang kemarin ditangkap di Lombok yang 8 orang itu yang pengurus Parvi cuma AA, sahabatnya Pak Richard, beliau seorang pengusaha. Pak Richard itu seorang pengusaha, dan mereka semua bukan pengurus Parvi, hanya AA saja. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Benarkah ke-6 orang yang ikut tertangkap bersama Gatot Brajamusti di bulan Agustus lalu semua bukan jajaran pengurus Parvi, atau pihak Parvi justru tengah kebakaran jenggot terseret kasus narkoba Gatot hingga berusaha cuci tangan? Entahlah, yang jelas teka-teki di balik kasus narkoba sang guru spiritual Reza Artamevia Gatot Brajamusti kian kental bertabur kabut misteri. Pasalnya, berbeda dengan nasib Gatot yang masih harus ditahan di Polda Metro Jaya Jakarta, Dewi Aminah sang istri justru masih ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat. Ada apa dengan Dewi? Mengapa berbeda dengan Gatot hingga Reza dan sederet rekan lain yang ikut terciduk? Mengapa Dewi yang berstatus tersangka justru masih ditahan di Polda NTB? Benarkah Dewi sengaja masih ditahan di Mataram karena menjadi saksi kunci atas keterlibatan Gatot Brajamusti dengan narkoba hingga hubungan khusus Gatot dengan Reza? Sebuah misteri yang tak bisa dijawab hanya dengan sikap Dewi yang misterius, bungkam seperti berikut ini. Untuk istrinya ada di sini, sedangkan untuk Gatot masih diperlukan untuk penggeledahan di beberapa tempat di Jakarta. Di statusnya masih dititipkan di Polda Metro. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan mengentas nasib para mantan murid Gatot Brajamusti yang pernah terjebak namun kini insyaf dan berusaha menebus kesalahan seperti Elmatiana. Tapi bagaimana dengan nasib Aliyah Putri Reza? Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.